Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tarisya. Di sini saya ingin menjelaskan tentang pinjaman barang. Pinjaman barang atau al-ariyah, akad al-ariyah tidak begitu dikenal dalam literatur yang ditulis dalam bahasa Indonesia. Yang dikenal adalah akad al-ariyah atau pinjaman. Kata al-ariyah termasuk kata al-wadi'ah dan al-hibah, tidak menunjukkan proses tapi menunjukkan objeknya, yaitu kata al-ariyah objek pinjaman, al-wadiyah objek titipan, dan al-hibah objek hibah atau al-mawhub. Adapun istilah al-ariyah atau kata al-idah menunjukkan akad atau perjanjiannya. Pengertian pinjaman barang atau al-ariyah. Secara bahasa, kata al-ariyah berarti objek yang dipinjamkan. Kata tersebut sering digunakan untuk menunjukkan akad peminjaman atau barang. Kata al-ariyah diambil dari kata arah yang berarti pergi dan datang. Ada juga yang berpendapat bahwa kata al-ariyah berasal dari kata al-ta'awur yang berarti saling bergantian. Hukum al-ariyah terdapat dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat kedua yang artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam perbuatan dosa dan pelanggaran. Dan juga terdapat dalam surah Al-Ma'un ayat ke-7, dan enggan menolong dengan barang berguna. Dasar hukum al-ariyah juga terdapat dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Bukhari, dan Muslim dari Anas yang artinya, pada suatu malam di Madinah terdengar suara yang menakutkan. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminjam seekor kuda milik Abu Thalha yang bernama Mandub untuk mendatangi tempat suara itu. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali dari tempat itu, beliau berkata, "Kami tidak melihat apa-apa dan kami mendapati langkah kuda ini panjang." Kuda berkualitas unggul. Rukun dan syarat al-ariyah. Rukun al-ariyah menurut jumhur ulama ada 4, yaitu pemberi pinjaman, yang kedua penerima pinjaman, yang ketiga objek atau barang pinjaman, yang keempat dan yang terakhir adalah pertanyaan akad pinjam meminjam barang atau sigat. Syarat-syarat al-ariyah antara lain adalah penerima pinjaman harus mempunyai kriteria sebagai berikut: berakal, cakap bertindak, dan amanah. Lalu yang kedua, barang yang dipinjam merupakan barang yang tidak habis atau musnah bila dimanfaatkan seperti makanan, minuman. Lalu yang ketiga, barang yang dipinjam itu harus secara langsung dapat dikuasai oleh peminjam. Dan yang keempat, manfaat barang yang dipinjam itu termasuk manfaat yang dibolehkan oleh syariat. Tuan al-ariyah. Hukum asal al-ariyah menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah bahwa al-ariyah merupakan akad yang menyebabkan peminjam memiliki manfaat atas barang yang dipinjam. Peminjaman itu dilakukan dengan sukarela tanpa imbalan dari pihak peminjam. Bentuk pemanfaatan barang pinjaman. 1. Pinjaman tidak terbatas, yaitu akad pinjaman tanpa kejelasan atau kepastian mengenai apakah barang pinjaman akan digunakan oleh dirinya sendiri atau pihak lain, tanpa kesepakatan mengenai cara pemanfaatan barang pinjaman, serta tanpa membatasi waktu dan tempat penggunaan barang jaminan. Yang kedua, pinjaman terbatas, yaitu akad pinjaman yang disertai kejelasan atau kepastian mengenai apakah peminjam akan menggunakan barang pinjaman oleh dan untuk dirinya sendiri atau untuk pihak lain. Adanya kesepakatan mengenai cara pemanfaatan barang pinjaman. Status akad al-ariyah. Menurut ulama Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah bahwa akad al-ariyah itu sifatnya tidak mengikat bagi kedua belah pihak. Artinya, pemilik barang boleh saja membatalkan pinjaman itu kapan saja yang ia mau, dan pihak peminjam boleh kapan saja memulangkan barang itu kapan saja ia kehendaki. Tetapi menurut ulama Malikiyah, pihak yang meminjam barang tidak dapat mengambil barangnya sebelum dimanfaatkan oleh peminjam. Al-ariyah. Menurut ulama Hanafiyah, al-ariyah di tangan peminjam bersifat amanah. Apabila barang itu rusak karena kelalaian peminjam, maka ia harus menggantinya. Bila bukan karena kelalaian, maka ia tidak berhak menggantinya. Menurut Hanabilah, akad al-ariyah merupakan risiko ganti rugi, baik disebabkan perbuatan peminjam maupun disebabkan hal-hal lain. Namun, bila yang dipinjam adalah barang-barang yang sifatnya untuk kemaslahatan umum dan dalam pemanfaatan terjadi kerusakan tanpa sengaja dari peminjam, maka ia tidak dikenakan ganti rugi. Menurut ulama Maliki menyatakan apabila barang yang dipinjam itu dapat disembunyikan, lalu peminjam mengatakan barang itu hilang atau hancur,
sedangkan ia tidak dapat membuktikannya, maka ia dikenakan ganti rugi. Apabila barang itu tidak dapat disembunyikan, maka tidak dikenakan ganti rugi atas kerusakan itu. Menurut ulama Syafi'i, apabila kerusakan barang disebabkan pemanfaatan yang tidak disetujui pemilik barang, maka peminjam dikenakan ganti rugi. Akan tetapi, apabila kerusakan barang terjadi dalam batas pemanfaatan yang diizinkan pemiliknya, maka peminjam tidak dikenakan ganti rugi. Al-Ariyah, akad pinjaman berakhir karena beberapa hal, diantaranya pemberi pinjaman meminta agar barang pinjaman dikembalikan karena akad pinjaman termasuk ghair lazim sehingga dapat berakhir karena pembatalan. Yang kedua, peminjam mengembalikan barang pinjaman baik setelah jangka waktu yang disepakati berakhir maupun belum. Yang ketiga, peminjam atau pemberi pinjaman tidak cakap hukum baik gila, dungu maupun berada karena di bawah pengampuan. Yang keempat, meninggalnya peminjam atau pemberi pinjaman karena akad pinjaman bagi jumhur ulama merupakan izin pemanfaatan. Izin berakhir karena meninggalnya pemberi izin dan atau penerimanya. Yang kelima, taflis, bangkrutnya pemberi pinjaman. Pihak yang bangkrut tidak boleh mengabaikan manfaat benda miliknya, terutama yang berkaitan dengan kepentingan pemberi utang kepadanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. B. Penitipan barang atau wadiah. 1. Pengertian wadiah. Al-wadiah secara etimologis adalah tinggal atau disebut dengan at-tar dan kosong al-tahliyah. Al-wadiah menunjukkan pada benda yang ditinggalkan kepada pihak atau orang yang dapat dipercaya. Al-wadiah dalam bahasa Indonesia diterjemahkan menjadi titipan. Pada pakar fikih membedakan antara al-wadiah dan al-ida. Al-wadiah merupakan kata yang menunjukkan benda atau objek yang dititipkan untuk dijaga oleh penerima titipan, dan sedangkan al-ida menunjukkan perbuatannya. Oleh karena itu, pakar fikih menyatakan bahwa arti al-wadiah secara terminologi adalah harta yang dititipkan kepada pihak lain untuk dijaga. Karenanya, al-wadiah juga berarti pemberian kuasa untuk memelihara objek yang dititipkan. Pada pasal 20 ayat 17 KHES menyebutkan wadiah adalah penitipan dana antara pihak pemilik dana dan pihak penerima titipan yang dipercaya untuk menjaga dana tersebut. 2. Rukun wadiah. Rukun wadiah terdiri dari 4. Yang pertama, wadiah atau muda atau mustauda, yaitu benda yang dititipkan kepada pihak lain. Dan kedua, sikhad akad, yaitu pernyataan penawaran atau ijab dan persetujuan atau qabul, penitipan barang. Yang ketiga, mudi atau mustaudi, yaitu pihak yang menitipkan barang. Dan keempat, muda atau mustauda, yaitu pihak yang menerima titipan. Ketiga, ketentuan wadiah. Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia nomor 2 tahun 2000, tabungan yang dibenarkan syara ada 2 jenis. Yang pertama, tabungan yang berdasarkan mudharabah, dan kedua, tabungan yang berdasarkan wadiah. Penulis akan membahas ketentuan tabungan yang berdasarkan wadiah sebagai berikut. Yang pertama, bersifat simpanan, dan kedua, simpanan bisa diambil kapan saja atau on call atau berdasarkan kesepakatan. Ketiga, tidak ada imbalan yang disyaratkan kecuali dalam bentuk pemberian atau adhaya yang bersifat sukarela dari pihak bank. 4. Dasar pertimbangan ketentuan hukum tabungan berdasarkan wadiah. Yang pertama, Al-Quran meliputi Quran Surah An-Nisa ayat 29, Quran Surah Al-Baqarah ayat 283, Quran Surah Al-Ma'idah ayat 1, dan Quran Surah Al-Ma'idah ayat 2. Dan kedua, hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi dari Amir bin Auf yang artinya, perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Ketiga, kaidah fikih. Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Kelima,
penerapan wadiah pada perbankan syariah. Penerapan akad wadiah pada perbankan syariah yaitu pada tabungan wadiah. Tabungan wadiah adalah tabungan yang operasionalnya berdasarkan akad wadiah. Berbeda dengan tabungan mudharabah yang bersifat investasi. Tabungan wadiah bersifat titipan. Dalam produk tabungan dengan prinsip wadiah, pemilik dana bertindak sebagai penitip atau mudi atau mustaudi. Sedangkan bank bertindak sebagai pihak yang menerima titipan atau mustauda. Kemudian bank syariah memperoleh izin dari nasabah untuk menggunakan dana tersebut selama penitipan berlangsung. Nasabah dapat menarik sebagian atau seluruh saldo simpanannya sewaktu-waktu atau sesuai dengan perjanjian. Bank syariah menjamin pembayaran kembali simpanan tersebut. Penulis tegaskan bahwa sifat dasar dari wadiah merupakan bagian dari perikatan Islam yang berbasis sosial, yang bertujuan kasih sayang untuk sesama, tolong-menolong, memberikan bantuan bagi yang mengalami kesulitan. Namun menyelamatkan barang atas ketidakmampuan si pemilik barang kepada pihak lain yang dirasa mampu merawatnya. Kalaupun penerima titipan pendapat upah bukan karena dipersyaratkan, melainkan sukarela dari si pemilik barang. Yang terakhir, berakhirnya wadiah. Yang pertama, meninggalnya salah satu pihak yang berakad, baik pemberi titipan maupun penerima titipan. Kedua, menerima titipan terkena penyakit gila atau berada di bawah pengampunan. Ketiga, penerima titipan dibatasi hak perbuatan hukumnya karena bangkrut. Keempat, penerima titipan menyatakan tidak bersedia lagi memelihara atau menjaga barang titipan atau pemberi titipan menyatakan akad wadiah berakhir. Kelima, barang atau harta yang dititipkan musnah. Dan keenam, terdapat pengingkaran akad wadiah baik dari penerima titipan maupun dari pemberi titipan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan perikatan Islam berbasis sosial lainnya, yakni hibah. Hibah dalam bahasa Arab yang berarti kebaikan atau keutamaan yang diberikan oleh satu pihak kepada pihak yang lain berupa harta. Sedangkan menurut istilah agama Islam, hibah itu semacam akad atau perjanjian yang menyatakan pemindahan milik seorang kepada orang lain di waktu ia masih hidup tanpa mengharapkan pergantian sedikitpun. Adapun rukun dan syarat hibah yaitu yang pertama, sigat hibah. Sigat hibah adalah kata-kata yang diucapkan oleh orang-orang yang melakukan hibah. Karena hibah semacam akad, maka sigat hibah terdiri dari ijab dan qabul. Ijab adalah kata yang diucapkan oleh penghibah, sedangkan qabul diucapkan oleh orang yang menerima hibah. Yang kedua, penghibah ialah orang yang memberikan sesuatu atau harta kepada pihak yang lain. Adapun bagi penghibah diperlukan syarat-syarat, yakni penghibah ialah orang yang memiliki dalam sempurna sesuatu atau harta yang akan dihibahkannya. Penghibah ialah orang yang telah mempunyai kesanggupan serta bisa mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah terjadi suatu persoalan di pengadilan yang berhubungan dengan hartanya, serta penghibah tidak berada di bawah perwalian orang lain. Dan penghibah melakukan hibah dalam keadaan iradah atau ikhtiar. Yang ketiga, penerima hibah ialah orang yang menerima pemberian. Yang keempat, barang hibah. Adapun syarat-syaratnya yakni barang itu adalah barang yang telah ada dalam waktu hibah itu dilaksanakan. Barang yang dihibahkan adalah barang yang boleh dimiliki secara sah. Kemudian barang itu menjadi milik sah dari penghibah, dan barang itu telah terpisah dari harta yang lainnya, dan harta yang dihibahkan dalam keadaan tidak terikat pada perjanjian. Adapun persoalan-persoalan hibah, yang pertama, hibah bersyarat. Jika suatu hibah ditetapkan syarat-syarat tertentu, mereka syarat-syarat yang demikian adalah tidak sah, sekalipun dihibahkan sendiri adalah sah. Kedua, hibah umri ialah semacam hibah yang dihibahkan seorang kepada orang lain, yang pemberian itu hanya berlaku selama orang yang diberi hibah
tersebut masih hidup. Yang ketiga yaitu hibah rughbi, ialah semacam pemberian bersyarat. Terima kasih. Baiklah, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan materi yaitu wasiat. Yang pertama, pengertian wasiat. Secara bahasa, wasiat berasal dari bahasa Arab al-wasiyah. Secara harfiah antara lain berarti pesan, perintah, dan nasihat. Ulama fikih mendefinisikan wasiat dengan penyerahan harta secara sukarela dari seorang kepada pihak lain yang berlaku setelah orang tersebut wafat, baik harta secara berbentuk materi maupun berbentuk manfaat. Secara terminologi atau istilah para ahli fikih, wasiat adalah perintah untuk melakukan suatu perbuatan setelah meninggal. Atau dengan kata lain, bersedekah dengan harta setelah mati. Dalam istilah syarok, wasiat itu adalah pemberian seseorang kepada orang lain, baik berupa barang, piutang maupun manfaat untuk dimiliki oleh orang yang diberi wasiat sesudah orang yang berwasiat mati. Selanjutnya, dasar hukum wasiat. Yang pertama, Al-Quran dalam surat Al-Maidah ayat 106. Wahai orang-orang beriman, apabila salah seorang kamu menghadapi kematian, sedang ia akan berwasiat, maka hendaklah disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu. Jika kamu dalam perjalanan di muka bumi, lalu kamu ditimpa bahaya kematian, kamu tahan kedua saksi itu sesudah sholat. Lalu mereka keduanya bersumpah dengan nama Allah, jika kamu ragu-ragu, demi Allah, kami tidak akan menukarkan sumpah ini dengan harga yang sedikit, walaupun dia qarib kerabat, dan tidak pula kami membunyikan persaksian Allah. Sesungguhnya kami kalau demikian tentulah termasuk orang-orang yang berdosa. Yang kedua, as-sunnah dari Ad bin Abi Waqqas, bahwa ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah datang ke tempatku untuk melawat aku ketika aku sakit keras. Lalu aku bertanya, ya Rasulullah, sesungguhnya sakitku sudah sangat payah, sebagaimana yang engkau lihat sendiri. Sedangkan aku ini orang yang kaya dan tidak ada ahli waris lain selain anakku perempuan. Apakah boleh aku menyedekahkan 2/3 dari hartaku itu? Lalu ia menjawab, jangan. Aku bertanya lagi, ya Rasulullah, bagaimana kalau separuhnya? Ia pun menjawab lagi, jangan. Aku bertanya lagi, kalau 1/3? Ia menjawab, 1/3, dan sekali lagi 1/3 itu sudah cukup banyak atau sudah cukup besar. Karena sesungguhnya engkau jika meninggalkan ahli warismu itu dalam keadaan cukup atau kaya, akan lebih baik daripada engkau tinggalkan mereka itu dalam keadaan kekurangan yang selalu menadahkan tangan kepada orang lain. Hadis riwayat jamaah. Yang ketiga, al-ijma. Umat Islam sejak zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai sekarang banyak menjalankan wasiat. Perbuatan yang demikian itu tidak pernah diingkari oleh seorang pun. Ketiadaan ingkar seorang itu menunjukkan adanya ijma. Kaum muslim pun sepakat bahwa tindakan wasiat syariat Allah dan Rasulnya ijma didasarkan pada ayat Al-Quran dan As-Sunnah yang mengatur tentang wasiat. Yang keempat, dalil akli. Secara akli, yaitu logika, seorang muslim yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala
pasti berkeinginan agar akhir hayatnya diakhiri dengan amal-amal soleh. Salah satunya amal soleh tersebut adalah berwasiat untuk menambah kekurangan-kekurangan amal perbuatannya sewaktu masih hidup. Tidak ada jalan lain selain memberikan wasiat. Untuk itu, apabila wasiat disyariatkan karena di dalam wasiat terdapat unsur pemindahan hak milik dari seseorang kepada orang lain tanpa mengharapkan sesuatu yang dapat diartikan sebagaimana sedekah yang diperintahkan Rasulullah. Selanjutnya, syarat dan hukum wasiat. Adapun syarat dan hukum wasiat adalah sebagai berikut. 1. Orang yang memberi wasiat. Dalam hukum Islam, orang yang berwasiat disyariatkan agar seorang berwasiat hendaknya mempunyai kesanggupan untuk melepaskan hak milik kepada orang lain. Yang kedua, orang yang menerima wasiat. Para ulama mazhab sepakat bahwa penerima wasiat adalah orang yang bukan termasuk dalam golongan ahli waris dan si musi kecuali jika disetujui oleh para ahli waris lainnya. Yang ketiga, barang atau sesuatu yang diwariskan. Dalam musibih terdapat syarat harta yang diwariskan, yaitu objek yang diwariskan bisa berupa semua harta yang bernilai, baik berupa barang maupun manfaat, piutang dan manfaat seperti tempat tinggal atau kesenangan. Yang kedua, harta yang diwasiatkan tidak boleh melebihi 1/3 dari harta peninggalan atau warisan, kecuali apabila semua ahli waris menyetujuinya. Yang ketiga, harta benda yang diwariskan harus merupakan hak dari pewaris. Yang keempat, pemilik terhadap harta benda tersebut baru dapat dilaksanakan setelah wasiat meninggal dunia. Yang kelima, wasiat yang berupa hasil dari suatu benda ataupun manfaat suatu benda harus diberikan jangka waktu tertentu. Harta wasiat yang berupa barang tidak bergerak karena suatu sebab yang sah mengalami penyusutan atau kerusakan yang terjadi sebelum meninggal dunia, maka penerima wasiat hanya akan menerima harta yang tersisa. Selanjutnya, ucapan wasiat atau zigot. Ibnu Rashid sebagaimana dikutip oleh Profesor Dr. Ahmad Rafiq bahwa wasiat dapat dilaksanakan menggunakan redaksi atau zigot yang jelas atau syar'i dengan kata wasiat, dan bisa juga dilakukan dengan kata-kata samaran. Ini dapat ditempuh karena wasiat berbeda dengan hibah. Wasiat bisa dilakukan dengan tertulis dan tidak memerlukan jawaban penerimaan secara langsung, sementara hibah memerlukan adanya jawaban penerima dalam suatu majelis. Yang terakhir, teknis pelaksanaan wasiat. Dalam pelaksanaan wasiat, ulama fikih mensyariatkan bahwa orang yang penerima wasiat bukan salah seorang yang berhak mendapatkan wasiat dari orang yang berwasiat, kecuali ahli waris lainnya membolehkannya. Dalam pembahasan mengenai syarat-syarat wasiat, kita telah mengetahui bahwa hak manusia dalam wasiat dibatasi, yakni 1/3 harta peninggalan mayit. Dengan nas hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, 1/3 dan 1/3 itu banyak. Maka ukuran wasiat adalah 1/3. Seperti itu bagi orang yang punya ahli waris. Batas ini sudah disepakati ulama, hanya saja mereka berselisih pendapat bahwa 1/3 itu banyak. Itu atau lebih paling sedikit menurut pendapat Ibnu Abbas, Syafi'i, dan sekelompok ulama lainnya bahwa yang lebih baik adalah kurang dari 1/3 berdasarkan sabdanya bahwa 1/3 itu banyak. Baiklah, demikian penjelasan dari saya.
Terima kasih. Selain hibah dan wasiat, perikatan Islam berbasis sosial juga meliputi wakaf, penemuan barang, nazar, kafarat, diya, dan sembelihan. Itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan tentang perikatan Islam berbasis sosial. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.